ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat rahimahumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini tema kita adalah manusia menginginkan surga tapi kadang tidak mau menjalani. Saya akan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, tapi ini redaksinya disampaikan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan, "Huffat al-jannatu bil makarih wa huffat an-naru bisyahawat." Surga dikepung atau dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai, dan neraka dikepung dengan syahwat. Bapak Ibu, hadis ini lumayan pendek. Hadis ini juga kalau bahasanya Imam Bukhari itu hujibat an-naru bisyahawat. Kalau tadi hufat, kalau ini hujibat. Wa hujibat al-jannatu bil makarih. Sama sebenarnya maknanya, intinya surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai. Artinya apa? Untuk masuk ke dalam surga kita harus penuh dengan amalan yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Tabiat manusia itu kikir, tabiat manusia itu mementingkan dirinya sendiri, tabiat manusia itu pengennya dipuji. Nah, itu syahwat namanya. Padahal surga itu diliputi atau dikepung dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka Bapak Ibu, surga bukanlah apa yang diangankan, tapi surga adalah apa yang diamalkan. Ketika seseorang menginginkan, dia pengen masuk surga, tapi dia tidak menjalankan apapun yang kemudian menjadi pantas bagi dia supaya dia masuk surganya, itu namanya tamanni. La yunalu bitamanni, surga tidak diperoleh dengan angan-angan. Wa innama bibadlil juhdi fit ta'ah, surga akan diperoleh dengan mengerahkan
semua kekuatan untuk ketaatan. Jadi Bapak Ibu, surga diperoleh dengan cara seperti itu. Wa taghallubi ala syahwatin nafsi, dan mengalahkan syahwat diri, itu surga. Wa hamilaha ala ma yuhibbu wa yardah, dan membawa kepada sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Nah, jadi kalau di penjelasan hadis yang tadi saya kutip itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita betul-betul ingin masuk surga. Pertama, jangan sekedar angan-angan, termasuk jangan sekedar omong saja, jangan sekedar hanya berpangku tangan. Masuk surga tidak bisa dengan semata-mata angan-angan. Saya ingin masuk surga, sudah dicatat masuk surga, tidak begitu. Nah, terus supaya tidak terhitung angan-angan, bagaimana? Bibat wijub difitoah. Jadi ada juhdi itu tingkat kesengsaraan, kesulitan, kekosongan di dalam taat. Maka Bapak Ibu, taat itu penting untuk kekosongan. Mungkin di majelis ini saya sudah berkali-kali menyampaikan, yuk ibadah sing rada poso yuk, begitu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat di tabiat kita, poso kan mau ala ibadah sedelok orang Indonesia, Pak. Nah, masalahnya filosofi kita kan nggak begitu. Nah, filosofi kita adalah surga dipenuhi, dikepung dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Sehingga al-juhdi ini, semangat melakukan tindakan dalam ketaatan itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Apalagi kita hidup di zaman di mana orang itu kan terlalu, mohon maaf sebagian, tidak semua, tapi kayaknya banyak sebagian yang menyepelekan ibadah sacukupe wae. Jadi gambaran di sini itu begitu. Terus ibadahnya sacukupe. Padahal kalimat sacukupe bagi dia itu sebenarnya jauh dari cukup. Tapi keinginan kuatnya masuk surga itu ada. Moh ngamal, pingine melu syahwat, mengikuti keinginan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Tadi siang saya itu membaca komentar dan saya kutip ini. Kebetulan tadi siang ya, coba saya cek lagi masih ada enggak. Oh, ini kalimatnya unik, bertahap menuju neraka. Model itu teman-teman. Nah, ini yang melihat fenomena Bapak Ibu, kan bahasan kita itu kan pengen masuk surga, tapi mau ngelawan ini. Ini saya kutipkan tulisan di Bapak Ibu, ini bukan tulisan saya, tapi saya baca kok bagus untuk renungan saja. Tapi ya tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Kita hidup di zaman ketika dakwah tidak lagi tentang kebenaran, tapi tentang kuantitas. Semakin banyak yang datang, semakin berhasil. Maka mari kita beri panggung yang lebih besar untuk tepuk tangan, bukan untuk taubat. Mari kita sebut joget campur laki dan perempuan sebagai strategi, karena dalam dunia modern kesesatan pun bisa dicetak sebagai branding. Ada yang bilang ini dakwah bertahap seperti wali songo. Luar biasa, tiba-tiba semua orang jadi ahli sejarah dan murid langsung Sunan Kalijaga. Seolah-olah setiap panggung dangdut dengan speaker
Sholawat itu adalah inkarnasi dari kisah dakwah pada masa lalu. Bedanya Sunan Kalijogo mengislamkan wayang, sedangkan kita malah mewayangkan Islam. Tapi kita maklumi, zaman ini memang zamannya tukang fotokopi yang tidak bisa membaca isi. Konsep bertahap tiba-tiba jadi cuman dalam segala urusan, padahal dalam fikih yang bertahap itu proses penarikan dari yang buruk ke yang baik, bukan membiarkan yang buruk terus berlangsung. Ini kayaknya mengkritiki apa ini? Dan hutan campur sholawatan koplo. Masjid sepi, solusinya bukan lomba adu ayat, tapi siapa yang peduli? Asal rame apapun boleh, bahkan neraka pun bisa disulap jadi venue. Kalimat ya ini Bapak Ibu agak panjang ya, agak panjang. Pada akhirnya, ini saya langsung ujungnya aja. Kita bisa saja menyebut semua yang haram sebagai dakwah bertahap, tapi jangan heran jika akhirnya kita bertahap juga, dari masjid ke panggung, dari panggung ke pasar, dari pasar ke api. Begitu halus jalan ke neraka hari ini, bertahap tapi pasti. Ini buat nyambung kali tema kita atau tidak saya tidak tahu. Oke, jadi gini Bapak Ibu, karena kebetulan kita temanya itu pengen masuk surga, tapi kok tidak mau menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh ahli surga, yaitu al-juhdi wa ta'ah, al-juhdi fil ta'ah, berupaya semaksimal mungkin dalam ketaatan. Terus yang kedua tadi wa taghallub ala syahawati nafsi, dan mengalahkan keinginan-keinginan diri atau syahwat-syahwat diri atau nafsu. Jadi Bapak Ibu, memang surga itu harus melawan nafsu, bukan mengikuti nafsu. Kalau kita ngaji kitab-kitab tasawuf yang tingkat lanjut, itu kan ada istilah begini: kalau kita sudah menikmati sesuatu, meskipun dalam ibadah, kita harus agak curiga, jangan-jangan ini tercampur syahwat. Ya, ada kecurigaan yang patut untuk kita lakukan, karena memang manusia itu kan kalau sudah syahwatnya yang muncul, maka itulah yang ngepung neraka. Tapi kalau kita itu sesuatu tidak sesuai dengan kondisi batin, perjuangannya harus besar dan sebagainya, itu malah justru menjadi indikasi, wah, memang jalan masuk surga ya begini, jalan masuk surga ya terjal. Tidak kayaknya jalan masuk surga itu gampang, lempeng, mudun, kaya numpak mobil atau col tekan dewe, kan bukan gitu. Jadi harus ada jalan mendakinya, ada proses-proses yang memang harus dijalankan. Ini memang temanya agak berat Bapak Ibu. Terus yang ketiga, wahamliha ala ma yuhibbullah. Jadi supaya kita itu layak masuk surga, membawa diri kita, membawa tubuh kita, membawa jasad kita, dan juga kalbu kita sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi sing disenengi kali Gusti Allah. Quran banyak membahas tentang apa yang disukai oleh Allah. Contohnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin
Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang bertaubat, dan Allah suka terhadap orang-orang yang membersihkan atau mensucikan diri. Nah ini Bapak Ibu, Allah senang orang yang taubat, sehingga kita ini kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah ya bertaubatlah selagi kita punya kesempatan, bertaubatlah selagi kita punya umur. Ketika kita masih diberikan nafas, maka segeralah bertaubat. Nah, jadi seperti itulah untuk masuk surga. Terus kemudian wa mujahadatin nafsi fil ibadati wa sabri ala masyaqqiha, dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan sabar atas berat dan sulitnya ibadah, berat dan sulitnya ibadah, dan juga beratnya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini hal-hal yang berat yang mesti kita jalani sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, supaya kita layak untuk masuk surga, maka memang harus ada ikhtiar-ikhtiar baik dohir maupun batin. Kemudian Bapak Ibu, di Al-Quran itu disebut bahwa surga itu disediakan untuk orang yang takwa. Orang takwa itu secara ma'nawi maknanya adalah yang menjalankan perintah Allah dan yang menjauhi larangan Allah. Jadi imtithalul awamir dalam satu sisi menjalankan perintah, ijtinabun nawahi menjauhi larangan dalam sisi yang baik. Karena di zaman modern seperti ini, kita ini bisa menjalankan perintah tapi kadang susah meninggalkan larangan. Nah ini kan kalau memungkinkan kita seimbangkan, biar kita layaklah untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang disebut dengan imtithalul awamir ijtinabun nawahi. Nah, kalau imtithalul awamir itu ada dua. Pertama, menjalankan perintah wajib, yang kedua menjalankan perintah sunnah. Ini kan, ini bulan apa sih? Dzulqa'dah itu kan termasuk bulan haram ya. Jadi bulan haram itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4, 3 berurutan, 1 yang misah. Yang 1 misah itu Rajab. Nah, Bapak Ibu, di bulan-bulan haram seperti ini kan ada perintah untuk kita, sekaligus ada larangan. Kalau perintahnya kan amal sholih yang banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang sebentar lagi kita jalankan ini kan, ini mungkin sudah pada persiapan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, jadi Bapak Ibu, kurban itu perintah Allah, washolli lirabbika wanhar. Supaya kita masuk surga ya setidak-tidaknya bagi yang punya duit, yang punya harta, ya seumur hidup lah sekali lah paling tidak. Seumur hidup sekali. Yang mampu tapi yang nggak mampu mboten usah dipaksa, ora usah utang-utang Pak Kulo meh utang. Lah ki apa gawe utang nggih mboten perlu. Tapi nek jenengan ikat yo tetep sah. Cuma tidak perlu ibadah lo katanya disuruh biljudi ono kasane boten kasane maksudnya diirit-irit mengko duite ditabung nek wis di duit ndelalah butuh wah iki pas duit utang yuto nek dikorban pas, tapi nek dia tuku HP ketok pas itu aja iki pikir ya wis lah dikorban wae. Nah berarti niku biljudi namanya, dengan usaha serius kan bisa begitu. Oke, jadi ibadah ini
baik di hutang-hutang no. Jadi tidak perlu Bapak Ibu kalau ibadah seperti ini kok harus hutang dan sebagainya. Ya kalau hutang ditunda saja. Kalau nasihat saya sih, kalau ada orang hutang Pak, ini mumpung harganya waktu murah, ditolongi itu aku itu kambing. Nah, tapi kan kalau ada dia hutang, insya Allah kalau tolong lah, tolong juta insya Allah. Nah kalau saya yang ditanya, saya akan jawab wis boten usah korban nanti tolong tahun dan pulau kesusu mati piye Pak? Ayo mati yo tinggal tipu tolong mati. Boten maksudnya pulau ya berarti boten korban, enggak apa-apa. Allah Maha tahu nek jenengan ora duit, enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang jadi masalah itu kan jenengan duit, jenengan punya kemampuan, tuku mobil iso, tuku motor iso, rumah yo apik. Kon korban akor, nah itu mungkin jadi masalah mungkin ya. Tapi nek nyatane jenengan duit pas-pasan, kendaraan juga duit, terus ngapain? Wong niku ibadah niku kanggo wong sing duwe. Tapi nek pulau tangki kan sesuk nek iso. Nah itu malah justru meresikokan diri jenengan. Nek korban terus jenengan mati sing menyalahkan sapa? Ganggu kesannya tuh Pak niati kanggo ibadah, tapi kan ibadah kanggo jenengan, kanggo sing diutangi duitnya jenengan dolim. Jadi tidak usah kalau tidak mampu, ditunda saja, ditunda saja. Loh kok malah ngendoni tuh Pak? Bukan ngendoni, menyesuaikan dengan budget yang ada. Ibadah itu kan proporsional saja. Walaupun kita menyampaikan, yuk kita semangat, tapi kan sing orang berduit, nek berduit ya sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jangan sampai hutang kok kanggo ibadah sunnah, hutang kok kanggo nyumbang masjid sing 100 juta, ya tidak perlu. Ya sesuai dengan kemampuan kita saja. Itu ibadah sunnah. Nah kalau kita mampu, ada duitnya, ada kemampuannya, ya monggo. Anjuran sekali untuk panjenengan melakukan perintah Allah. Jadi di bulan haram ini kita bisa menjalankan perintah Allah yang tadi memang harus melawan hawa nafsu. Oke, Bapak Ibu, berikutnya masih di bulan haram ini Bapak Ibu, karena memang kita ini tuntutannya juga ada larangan. Jadi di bulan haram ini dilarang oleh Allah untuk bermusuhan, wabil khusus sesama muslim. Jadi tidak usah bermusuhan dulu, tidak usah ngomong elek sih, tinggalkan humazah, tinggalkan provokasi, tinggalkan tumbak cucuan, tinggalkan pokoknya sing dadake musuhan, termasuk ning grup WA barang sing ono WA yang sifatnya provokatif dan seterusnya. Ini bulan haram, ada larangan yang disampaikan oleh Allah. Memang larangan itu dulu, larangan perang. Nah, turunan dari perang itu kan semua hal yang menimbulkan pertengkaran, permusuhan dan seterusnya, monggo jangan dilakukan. Ini untuk mencapai surga. Mungkin ini pengen untuk suatu kok gaweane nglakoni larangan Gusti Allah. Jadi ya ikhtiar kita harus tenangan, harus maksimal supaya kita ini layak untuk dikatakan masuk surga tanpa tamani, tanpa angan-angan tok. Jadi ngomong tok, tapi betul-betul kita memang bisa mengupayakan. Terus yang terakhir Bapak Ibu, untuk masuk surga itu harus sabar menahan diri dari sesuatu yang sifatnya syahwat. Menahan diri dari sesuatu yang sifatnya syahwat. Di keinginan-keinginan yang ada itu harus kita tahan sedemikian rupa. Wabil khusus keinginan-keinginan yang haram atau
mendekati haram. Ketika keinginan kita itu hal-hal yang mendekati haram termasuk syubhat, itu harus kita kendalikan sedemikian rupa. Jangan sampai kula panjenengan malah sibuk dengan hal-hal yang berbau syahwat, berbau menyenangkan. Ini saya itu pernah baca, semoga kita tidak katut lah. Jadi pernah baca satu artikel, ini sudah ditelaah sejak tahun mungkin 2018-2019. Jadi rata-rata ya ceritanya ini kok salah ya, tapi yang saya baca begitu, katanya itu wong Indonesia itu mayoritas do seneng musik koplo. Terus kemudian ini awalnya itu kan banyak yang mengharamkan, suwe-suwe apa teh? Suwe-suwe apa teh? Nah, terus kemudian dari sini Bapak Ibu, sampai suatu saat di masjid di satu tempat ya, di masjid di suatu tempat, saya itu ditanya begini, Pak, dong-dongnya mau wedok kae, do nyanyi-nyanyi, pemenang malam minggu nganti jam 12 ngono kuwi oleh obat-obat. Lah, pripun to Pak? Lah pripun saniki cepake omahe kula niku ana lapangane nek bengi kaya hari pasar malam tapi dadaan sithik orangnya cuma do nyanyi dangdutan koplo nganti jam 12 bengi wong wedok-wedok di sana. Lah ngoten niku dong-dong itu sapa Pak? Ya kula jawab normatifnya seperti itu yang disebutkan dengan itu ya normatifnya ya rusak. Tapi secara langsung kita kan harus ngecek nyanyi nih kaya ngopo, ning ngendi, pakaiane piye, menimbulkan syahwat apa, nglaleke tugas apa, ngundang setan apa, dan seterusnya itu kan harus dicek secara tegas, secara jelas, baru kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau deskripsi tadi, wah itu jelas pemenuhan syahwat. Nah, pemenuhan syahwat itu bagian dari cara tercepat untuk masuk ke dalam neraka. Nah ini, kalau usah yang umum, maksudnya, dan setelah dicek di beberapa literatur yang ada itu, ya memang ternyata akeh wong do kaya ngono. Akeh wong do kaya ngono. Saya itu miris Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang kalau kita lihat, ya anak sekolah nih, anak sekolah. Anak sekolah, ono pentas seni dan sebagainya itu kan kayaknya agak ke situ. Meh kuwabe. Nek biyen paling kan yo nyanyi ya sajuju. Terus pokoknya ampal-ampal pisang zaman biar atau budaya ini kok budaya atau niku itu saja sebagian tidak setuju kok. Mengenai saat ini pun Masya Allah. Nah Bapak Ibu, itu pintu syahwat namanya. Pintu syahwat. Nah, kalau tadi saya kutipkan hadis bahwa khufat an-naru bisyahwat, dikepung mata itu dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Lho kok oleh to Pak seneng itu oleh. Tapi kan kudu diukur dan dipantaskan sesuai dengan unsur kepantasan yang ada. Karena memang Nabi betul-betul memesan betul. Ya hati-hati ya. Nah, kalau itu cepat kau syahwat itu cepat kau. Silahkan Anda cek bahwa sesuatu yang susah itu lebih dekat kepada surga. Oke, jadi dari judul yang ada pada malam ini, kita ingin masuk surga, tapi jalan kita kok tidak seperti yang ditempuh oleh orang-orang yang masuk
sebagai calon penghuni surga. Jika itu yang terjadi, maka monggo kita bersama-sama bisa mengevaluasi diri, kita bersama-sama bisa mengubah catatan masa lalu kita menjadi yang lebih baik di masa depan. Niku nek nek boten yo jenenge boten ya piye meneh. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan saya tampung dulu. Ada beberapa pertanyaan. Belum ada? Oh, Bapak Y. Yosef, Mas Andi. Bapak Y. Pakai mic Pak Y. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, Pak Dewi yang kami hormati, bicara masalah surga ini memang sulit ya, mengurung kalau melakukan apa. Saya mau tanya aja, syarat-syarat utamanya masuk surga itu apa ya Pak? Syaratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah, itu dulu. Satu dulu. Apa disambung sekalian? Kalau Nanti dia dapat menyelesaikan apa waktunya. Dari yang lain kalau ada biar nanti Pak Ustaz menyelesaikan jumlah pertanyaan dan sisa waktu yang ada. Kalau belum ada ini Pak Ustaz terkait dengan di dalam Al-Quran ada ayat yaitu tentang sifat atau obatnya. Sifat dan rahmah itu di dalam surat Al-Isra. Itu sejauh mana seseorang telah merasakan, mendapatkan obat dan rahmat selama hidupnya itu atau setelahnya. ya, betul. Bapak Ibu, surga dan neraka itu termasuk sesuatu yang gaib. Jadi yang kita jelaskan tadi itu gaib. Surga tidak bisa diindra, tidak bisa diteliti, tidak bisa dilek. Itu surga. Begitu juga neraka. Jadi neraka, surga, yuk kita tidak ada yang pernah masuk ke sana. Kalau kita pernah masuk ke sana berarti kita bukan manusia. Yang pernah masuk ke sana itu kan yang manusia hanya Nabi Adam, Nabi Muhammad, yang lain kan hanya cerita. Oke, makanya bagi orang yang tidak percaya pada yang gaib, surga dan neraka itu dianggap ilusi, dianggap fata morgana. Makanya orang-orang kafir dulu ketika dikasih tahu oleh Nabi malah munafik. Oh Nabi ini gendut, Muhammad saya ini mulai dan nopo cerita barang sing sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Maka Rasulullah kemudian dikatakan innaka la majnun, kamu itu orang gila. Nah, sebagai orang beriman memang kita itu wajib hukumnya yu'minuna bil ghaib, mengimani, mempercayai, meyakini, mengiktikadi bahwa yang gaib itu benar. Nah kan kita belum tahu kok bisa mengatakan benar karena keyakinan kita kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Nah sumbernya itu. Nah bagaimana kita bisa mengetahui sumber tentang surga dan neraka khususnya dari Nabi Muhammad? Ya kita lihat saja di Al-Quran ada ayat, di hadis ada hadisnya Nabi. Ya, kalau tadi pertanyaannya mengenai persyaratan masuk surga, itu kalau di Quran poin utamanya ada dua. Satu iman, kedua amal solih. Nah iman dengan amal solih digabung jadi takwa. Jadi kalau ada orang yang menawarkan masuk surga tidak melewati jalur ini, berarti sudah dipastikan bahwa itu tidak benar. Cara masuk surga ya dua itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati, iman dan amal.
amal soleh. Loh, berarti gampang tuh Pak Pondone mau kok angel. Lah masalahnya iman itu apa? Berat Bapak Ibu. Dikira masih toh itu rela digodok demi apa? Demi mempertahankan iman. Lalu dikira Nabi Ibrahim diobong hidup-hidup itu demi apa? Demi mempertahankan iman. Lah Bilal bin Rabah dicancang di tengah padang pasir, wetenge dipindai watu, kalau disabeti nganggo becut, kalau Umayyah, apa yang dia pertahankan? Demi iman. Tuh. Jadi iman itu harus dipertahankan. Nah kalau mereka yang kita ceritakan itu mempertahankan iman dengan seperti itu, kula jenengan wis mempertahankan iman dengan apa? Kula jenengan wis mempertahankan iman dengan perjuangan apa? Dengan pengorbanan apa? Jangan-jangan kita belum pernah berkorban untuk iman kita. Lalu tiba-tiba kita sudah mengatakan, aku beriman. Iman itu harus dipertahankan. Beberapa waktu yang lalu, itu sudah lama kayaknya ya, tapi saya menontonnya beberapa waktu yang lalu, putranya Pak Hugeng, tahu Pak Hugeng ya? Jenderal polisi. Jenenge Hugeng Imam Santoso. Iman, bukan imam, Iman Santoso. Nah suatu saat Pak Hugeng ditanya sama anaknya, Bapak, kok di tanda tangan Bapak itu kok hanya Hugeng tok, kalau Iman Santosane? Itu yang nanya anaknya, yang cerita juga anaknya sendiri. Terus bapaknya ngomong, Nan, Bapak sudah dikasih nama Hugeng Iman Santosane. Saya Hugeng, tapi imannya belum ngerti. Saya hanya layak menyandang nama Iman Sentosa kalau saya bisa menjalankan keimanan ini dengan baik. Saya bisa menjaga diri dari hal-hal yang merusak iman saya. Luar biasa itu kalimat itu. Kalau ini Gustur polisi yang jujur ngomong doa kalau dia doa ngatus sebetulnya sing siji Hugeng nih ciput di sini itu. Jadi guyonannya Gustur. Nah, tapi itu bagus itu. Jadi dia memaknai iman itu perjuangan seumur hidup. Oh, berarti ini godaan iman. Ketika saya harus menolak pelaku maksiat, itu jenis godaan iman. Nah, itu syaratnya masuk surga itu. Imannya harus terkonfirmasi murni. Karena kalau nggak murni, iman itu tidak akan layak untuk dijadikan persyaratan administrasi masuk surga. Nah, iman yang mboten kanggo di sisi Allah, mboten, imannya tidak akan dihitung. Loh, ini berat ini Bapak Ibu. Mempertahankan iman itu berat, dan kita belum diuji atau diuji tapi kita nggak ngerti kok. Yang mboten ngerti itu iman. Jadi yang pertama, persyaratan untuk masuk surga adalah al-iman, iman. Nah, iman itu sebenarnya di dalam kitab Syu'abil Iman ada 77 item. Itu iman itu. Jadi kalau kita bicara tentang iman itu ya banyak sekali. Iman, artinya pulau jenahnya yang memang harus betul. Tadi pagi saya baca kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang amal soleh. Tadi sebelum maghrib saya baca kitab Sahih Bukhari. Di situ ada ungkapan, wis sing penting ana wong madine nggawa iman dan imannya tidak tercampur dengan hal-hal yang menunjukkan kesyirikan, maka dia masuk surga. Jadi yang begitu itu, tapi bukan iman yang sekedar ucapan, betul, tapi iman yang betul-betul terkonfirmasi bahwa imannya kuwi bener. Nah, itu
dasar utamanya masuk surga ya iman itu. Nah yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh artinya adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik untuk menjalankan atau meninggalkan. Itu namanya amalan solihah, amal soleh. Udah, kalau seseorang kok punya dua ini, berarti dia layak masuk surga. Layak masuk surga. Lah orang tadi itulah yang disebut akumulasi dari iman dan amal soleh itu, yang kemudian disebut sebagai takwa. Kan itu persyaratan untuk masuk surga. Nek ana sing nawani sakjane niku, ya niku mboten pas. Karena memang Quran, hadis, dawuh ulama ya segitu. Ya, apa ada yang nawani pakai yang lain konten dan sampai imane rasa ini melu aku wae bayar sak miliar bagus wae. Nek ana sing ngono kuwi berarti ngapusi. Mosok iman dijoli duit. Soal benar. Jadi boten nek ora usah buku nek ana wong kaya ngono kuwi. Ya, jadi tidak usah. Pokoknya iman, amal soleh itu kuncinya. Oke, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Quran sebagai syifaun dan rahmatun. Memang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu maknanya obat. Syifaun apa? Di Quran disebut dua kali, ada syifaun saja obat, ada yang syifaun lima fis sudur, obat hati. Nah ini juga dua-duanya keyakinan. Apakah Quran bisa menjadi obat hati? Ya, bagi orang yang meyakininya. Apakah Quran bisa menjadi obat non hati? Ya. Nah, kalau non hati ini para ulama menyebutkan baik yang meyakini atau yang tidak meyakini. Kalau yang kedua ini obat non hati, jadi mengobati selain hati, itu Quran bisa baik meyakini atau tidak meyakini. Karena dulu pernah cerita. Nah cuma ini apakah berlaku absolut atau kadang-kadang? Ini ketoknya kadang-kadang toh. Jadi dulu ada satu kelompok sahabat itu melakukan perjalanan. Ketika mereka melakukan perjalanan, di tengah jalan mereka lapar, mereka mampir di kampung, minta bantuan, tidak dikasih. Singkat cerita, malam-malam mereka bikin kemah di pinggir kampung. Pada malam itu kepala kampungnya disengat binatang berbisa. Nah, sengatan binatang berbisa ini kan penyakit zahir. Bukan batin, bukan hati. Singkat cerita didatangkan tabib dan seterusnya, tidak bisa. Ini kalau tidak segera ditolong mati ketua sukunya. Lalu ada yang mengusulkan, mbok menawa sing kemah ning pinggir kampung, mbok menawa ana ahli pengobatan. Lalu datang ke situ, kemudian nanya, Bapak di antara panjenengan ada yang bisa mengobati ketua kami? Terus ada yang ngomong, saya bisa, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Penuhi perbekalan kami sampai pulang. Singkat cerita dia pulang, dia sana, terus diwaca Fatihah, Al-Fatihah. Lalu diwaca Fatihah, buat dilus-lus, buat ditamoni, sembuh. Padahal itu kena bisa beracun, kan juga normal, betul normal. Nah sesudah sembuh, sesuai kesepakatan, dikasihlah mereka itu makanan dan juga perbekalan sampai pulang. Nah ada sebagian yang tidak mau makan. Ini opo itu koyong ini opo kena. Nah akhirnya mereka sampai ke Madinah, minta petunjuk sama Rasulullah, ya Rasul,
ini ada kasus seperti ini, bagaimana? Kanjeng Nabi membolehkan. Nah, padahal yang ditambahi tadi itu orang kan ya tidak percaya juga. Dia juga tidak tahu yang dibacakan apa. Itu namanya syifaun, obat. Jadi obat. Nah, tapi kan tidak ilmiah loh Pak. Ya tergantung dengan muni ilmiahnya nganggo apa. Nganggo apa. Ya mungkin kan ini harus diteliti Pak antara keberhasilan dan tidak keberhasilannya berapa, lalu kemudian metodenya harus baku, kalau tidak baku berarti kebetulan dan seterusnya. Lah iku nganggo standar sampeyan. Nek nganggo standar sampeyan kuwi ya memang agama ini tidak ilmiah. Lho piye muni ilmiah? Piye lek semutek malaikat ning ndi? Kok ngomong sama malaikat bahwa ojo-ojo malaikat atau bisa dibuktikan tidak terbukti secara ilmiah. Kan memang standarnya beda. Standarnya beda. Tapi pertanyaan tadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa ngerasakno atau bisa ya seperti itu ya? Ya kembali ke percaya betul Al-Quran itu bisa membawa dampak, memberikan obat di hati dan juga obat non hati. Karena tidak semuanya bisa. Bahkan orang Islam mau Quran juga rasanya belas ya. Ada orang Islam dibacakan apa? Ya tidak tahu belas. Nah itu ya tidak tahu kita, karena kita tidak bisa mengukur. Beda dengan umpamanya paracetamol diberikan kepada 10 orang yang sakit kepala, 9 ternyata sakit kepala hilang. Oh berarti paracetamol itu menyembuhkan orang sakit kepala. Nah ini kira kalimat-kalimat menjadi obat itu kan pernyataan Gusti Allah. Niku pernyataan Gusti Allah. Lah kula jenengan nek percaya, nek ada di wong mukmin berarti percaya. Lah piye nek percaya wong buktine angel? Ya percaya. Nek kula jenengan kok milih bukan beriman, ya ora usah percaya. Tapi ini kan di zaman modern penjelasan seperti ini kan tidak enak. Penjelasan kok menurut Pak, ini kan koyo-koyo kan iya, wah enak menurut oke. Nah ya gimana? Oh memang itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita sandarkan kepada pengetahuan dari sumber yang otoritatif. Nah, dalam bahasa agama, sing otoritatif ya Quran, ya hadis itu yang menjadi bahasa otoritas bagi kita. Terus bagaimana kita bisa merasakan nek kula jenengan itu sifat? Ya dirasakan langsung. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat kalau jenengan dapat Quran lalu jenengan tambah sakinah, tambah anteng, tambah dekat dengan Allah, kita tidak begitu banyak terpukau dengan hiruk-pikuk dunia ini. Nah, itu jadi rahmat bagi kita. Masih ada waktu 6 menit, barangkali ada yang tadi belum bertanya. Kalau tidak ada, ditutup dengan doa. Saya Oh, monggo Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kembali ke materi yang disampaikan, beberapa kali tadi disampaikan mengenai menyanyi atau lagu-lagu itu yang mungkin bagi sebagian dari kita itu akan menjadi ragu-ragu apakah ini amalan yang akan membawa kita ke surga atau malah menjauhkan. Tadi sudah disampaikan itu masih dilihat lagi konteksnya, apakah sahabat atau tidak dan lain sebagainya. Itu kan syarat-syarat seperti itu membutuhkan kecerdasan khusus untuk memilah-milah apakah itu sebagai perbuatan yang baik atau tidak baik dari sisi syariahnya. Mungkin yang ingin saya atur sama Ustaz diberikan batasan lagi yang lebih jelas agar mudah dipahami bahwa jangan sampai kita kok masih melakukan hal yang sebetulnya ini hal yang buruk tapi kita melihatnya hal yang tidak buruk gitu. Apakah dari diri
ketika tadi disampaikan mengenai cerita tadi, itu kan sebenarnya kan di satu masjid ada yang nanya tentang seperti itu. Saya sahabat, normatifnya itu haram, normatifnya. Artinya hukum dasarnya itu kan tidak boleh, hukum dasarnya. Nah, maka kemudian karena kita juga menganut konsep di dalam usul fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, hukum itu kan berputar sesuai dengan wujud dan tidak ada wujudnya ilah. Ada alasan-alasan yang mendasari. Alasan yang mendasari. Dalam contoh kasus tadi, wong wedok nyanyi, terus menurut saya udah jenenge ngoten niku, mbok ono sampeyan barang kopi kula karo kenang niku. Intinya konotasinya itu jelas ke arah situ. Ya, ke arah situ. Nah, yang begini ini Bapak Ibu, ikhtilat laki perempuan ada, memberikan kesan orang fasik ada, kemudian buka-buka aurat ada, terus nuansa nyanyiannya, terus kalimatnya, sisi kemesumannya ada, banyak indikatornya, banyak yang itu. Nah kalau itu indikatornya banyak, masa yang muni woi kuwi woi dalan masuk surga nyenengake wong kan yo lama Bapak Ibu. Makanya kalau konteksnya seperti itu ya nggak boleh. Ya mungkin kalau sekedar kita agak longgar, terus kemudian di wilayah tertutup dengan ning kamar mbek bojone dhewe, terus nyanyi-nyanyi ngoten, oke, mungkin di situ nggak masalah. Terus kemudian tidak menimbulkan fitnah atau mungkin sesuatu yang tidak ada proses-proses yang tadi disebutkan. Hanya sebagai sekedar hiburan biasa dan seterusnya. Tapi ini pun tetap harus ekstra hati-hati. Bapak Ibu, apa bedanya nyanyi koplo kalau night club ya apa bedanya? Bedanya lampunya sedang sedikit pun. Ya pada sedang sedikit. Bedanya apa? Tempatnya, iya, makanya tempat yang berbeda, nuansa yang berbeda itu bisa mempengaruhi. Ya nek kula boleh menyarankan yang begitu-begitu itu bukan usaha. Tapi katanya pakai payung boleh ngomong kayak begini. Apa pakai payung? Nek umpamanya Bapak kepeksa, kepeksa kula niku seneng sing ngono kuwi Pak. Nek kepeksa niku ngomong wae ora usah ndelok wong. Nek kepeksa tapi bukan anjuran ini ya. Ya daripada jenengan jadi lo sirai kan, jadi hal-hal seperti itu. Ya memang ini ngomongnya tadi wah enak misalnya ya. Ngomongnya tadi enak. Tapi kalau memang dari sisi agama yang begitu itu ya banyak tidak bolehnya, tingkat menuju keharamannya itu sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Nah tadi yang saya baca yang dikritik itu, dan ini jadi bahasan lama, sudah lebih dari 5 tahun ustadz muda itu ngomong yang tadi itu. Saya kira iya toh, ini mau di YouTube ini kok kok lebih mau coba ada di sawah ya Pak, pernah lihat dengan jadi tilawah Quran dulu, sampean kuwi apa kebiasaan, apa kurang ajar, apa ngono. Dan kiai ini menang baik terus, wah ndak apa-apa itu nyari sedekah. Tapi jajal wong wedok maca Quran, kok nek anu lho kok ngene jane. Nek ora ujunge, tapi jajal. Apa ngono kuwi mboten Pak niate sedekah aku karo dhewe seneng. Wah, ini sudah terjadi jenenge percampuran antara yang benar dengan yang salah yang sudah melampaui batasan. Makanya kritikan-kritikan seperti itu sering disampaikan. Cuma kayaknya gaungnya belum besar, gaungnya belum banyak. Nah, jadi kalau tadi batasannya sih luwih cetha niku napa to?
Nggih, sing wis cetha siji muka Allah, cetha dosa. Nggih. Yang kedua menimbulkan fitnah, cetha dosa. Yang ketiga ikhtilat campur lanang wedok ora ana batasane. Ya, kuwi cetha dosa. Terus kemudian menggambarkan tentang dunia kefasikan kuwi dosa. Menek 4 indikator ini udah masuk yo ketok. Nek 4 indikator ini sudah masuk, indikator yang lain bisa lebih banyak lagi. Makanya dulu niku ning bojo enten kiai nek diundang ana tanggane dari hutan itu mangkat. Malah bingung kok. Mbah Yai jenengan mangkat piye? Lah aku bingung. Kondone Kanjeng Nabi nek diundang kon mangkat. Tapi nek diundang kok kula ning ngarep dhewe, nek ngarepe ana ngomong itu. Iki piye? Lah terus jenengan pripun Mbah Yai? Niat ingsun menuhi undangan tapi kan kula niku nanti bali ora ngerti mau penyanyi nggawa klambi apa Mbah ora ngerti. Ora ngerti tenan. Lho kok coba to Mbah, kudune jenengan nek pisan pindho ben telu ngono ora apa-apa. Tapi nek terus-terusan jenengan diem berarti jenengan tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Bukan apa Mbah? Nah ini makanya tadi saya sampaikan amal ma'ruf nahi munkar itu bagian dari wujud keimanan kita meskipun mungkin kita harus menghadapi banyak tantangan. Oke, jadi indikatornya begitulah kurang lebihnya, dan itu indikator normal saja. Kadang monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.